Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Praduga. Saya akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang karakter semangat kebangsaan. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, semangat kebangsaan saya jelaskan sedikit adalah salah satu nilai pendidikan karakter bangsa Indonesia, yang dimana semangat kebangsaan ini adalah rasa persamaan dari suatu individu maupun kelompok yang menghubungkan kesadaran bangsa dalam suatu negara. Semangat kebangsaan berkaitan dengan terbentuknya suatu bangsa, yang dimana semangat kebangsaan ini memiliki nilai kejuangan dari perjalanan sejarah masa lampau. Semangat kebangsaan merupakan karakter yang diperlukan untuk membentuk suatu identitas nasional dalam mencapai tujuan hidup. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan seiring dengan perkembangan zaman, namun fenomena yang terjadi di era global saat ini, keberadaan bangsa dihadapkan oleh tantangan, salah satunya pengaruh kemajuan teknologi yang berperan dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika suatu bangsa tidak mampu mempertahankan identitas nasional, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan berdampak pada krisis moral bangsa. Dalam permasalahan tersebut, pendidikan memiliki peran utama dalam membangun dan membentuk sumber daya. Melalui pelajaran PPKN dapat membentuk karakter semangat kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila. Nah, maka dari itu pendidikan karakter ini menyatu ke dalam suatu pembelajaran PPKN juga. Jadi kita harus mencermati atau memahami bagaimana sih pendidikan karakter itu dalam pendidikan Pancasila. Oke, saya akan membahas pembahasan keduanya, pengertian karakter semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan merupakan salah satu nilai karakter dari 18 karakter bangsa Indonesia. Bangsa nasional adalah sekumpulan manusia yang sama bahasanya, sama adat istiadatnya, senasib dan sepenanggungan. Jadi dapat diketahui berdasarkan karakteristiknya, semangat kebangsaan merupakan salah satu rasa nasionalisme. Pendapat ini dikuatkan oleh Mustari bahwa nasionalisasi atau semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Juga Murti 2008 juga berpendapat bahwa nasionalisme atau semangat kebangsaan adalah suatu gejala psikologi berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Berdasarkan penjelasan di atas, semangat kebangsaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi dan menjaga bangsanya. Semangat kebangsaan mampu melatih siswa untuk semangat dalam belajar sehingga mampu menjadi penerus bangsa yang berpendidikan serta berkarakter baik. Semangat kebangsaan secara praktis dapat dimulai dari hal kecil yang ada di lingkungan kita, seperti menjaga lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Semangat kebangsaan ketika diimplementasikan dalam lingkungan sekitar sangat membantu dalam kehidupan siswa dari pengaruh yang negatif seperti narkoba, minuman keras, pergaulan seks bebas, dan rokok. Adapun ciri-ciri semangat kebangsaan, yang pertama, memiliki rasa cinta pada tanah air. Pada poin pertama ini, memiliki rasa cinta pada tanah air adalah suatu pendekatan diri kepada bangsa kita, bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Nah, jadi kita dijunjung tinggi untuk memiliki suatu
perilaku nasionalisme. Terus poin yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa kita merupakan bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai bangsa-bangsa di luar sana, sehingga hubungan dan silaturahmi kita dapat terjaga dengan baik. Yang poin ketiga, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, semangat persatuan, dan anti kekerasan antara kelompok masyarakat. Nah, poin yang ketiga ini sangat penting, bahwa kita sebagai makhluk individu tentunya memiliki suatu nilai sosial yang tinggi, akan tetapi kita terlahir bukan sendiri, melainkan kita terlahir di lingkungan masyarakat juga, karena tanpa adanya masyarakat kita bukan apa-apa. Nah, poin yang keempat, bangga menjadi bangsa dan bagian dari masyarakat Indonesia. Tentunya poin nomor keempat ini kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, karena bangsa persatuan negara Republik Indonesia. Poin kelima, bersedia mempertahankan, memajukan negara dan nama baik bangsa. Yang keenam, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia. Dan yang ketujuh, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Selanjutnya, yang bagian C, adapun beberapa karakter semangat kebangsaan, diantaranya cinta tanah air. Cinta tanah air menurut Suyadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Terus yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Ini sudah dijabarkan. Yang poin A, lingkungan keluarga. Membina persatuan dan kesatuan ini meliputi lingkungan keluarga. Berikut perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, saling mencintai sesama anggota keluarga. Terus yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Yang ketiga, adanya keterbukaan antara anggota keluarga. Yang terakhir, mengembangkan sikap tenggang rasa. Terus yang berikutnya, lingkungan masyarakat. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dan tetangga. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri. Yang keempat, bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Terus yang berikutnya, lingkungan sosial, lingkungan sekolah. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Dua, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, belajar yang giat, saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan tidak membeda-bedakannya, tidak mencontek. Yang keempat, rela berkorban. Sikap rela berkorban ini diterapkan di masyarakat, yakni ketika ada tetangga yang terkena musibah, kita rela membantu. Terus mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat. Terus melaksanakan kewajiban di masyarakat, rela ikut kerja bakti dan rela ikut ronda dan kewajiban di masyarakat lainnya. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Terus yang ketiga, menjaga beragam perbatasan Indonesia, menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. Terus yang poin kelima, sikap dan perilaku
Sikap dan perilaku menjaga NKRI. Yang pertama, memiliki sifat untuk bisa mempertahankan negara. Yang kedua, bisa dengan mudah menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Tiga, memelihara adanya keamanan maupun ketertiban di dalam masyarakat. Yang keempat, karena NKRI terdiri dari banyak suku, jadi harus mampu menjaga persatuan antara suku, tidak ada bentrokan walaupun kita beda suku, beda agama, ras, budaya. Tapi dalam suatu negara kita adalah bangsa Indonesia, karena kita walaupun kita berbeda suku, ras dan budaya, tapi kita tetap menyatu dalam satu Indonesia gitu. Jadi kita tidak memandang itu orang dari bentuk fisik, dari bentuk pokoknya berkaitan dengan penampilan mereka. Kita tidak boleh, karena kita adalah bangsa Indonesia. Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Karena misalnya seandainya kita terkena musibah, dampak musibah di suku ini, tentunya mereka sebagai manusia adalah memberikan suatu sumbangan untuk membantu. Maka dari itu kita wajib saling tolong menolong, apalagi kita satu negara. Berikutnya, menghalangi DNA, mentiadakan sifat separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI. Ini adalah salah satu contoh yang tidak diinginkan ya. Jadi sifat separatisme itu sifat yang menentang atau ingin memisahkan diri dari NKRI, itu tidak boleh. Menumbuhkan sikap toleransi yang kuat. Menjaga kesatuan dan persatuan, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada, menjaga beragaman perbatasan Indonesia, tetap menjaga dan mempertahankan keseluruhan pulau yang ada di wilayah Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menjunjung tinggi kebangsaan Indonesia itu perlu dan merupakan suatu karakter semangat bangsa, baik itu di kalangan muda, terus sampai kalangan tua, anak-anak, itu perlu. Karena dalam pendidikan karakter ini mengajarkan bagaimana kita cara berinteraksi, berperilaku, terus berkaitan dengan perilaku terhadap bangsa gitu. Jadi khususnya mengagumi banyak keragaman bahasa di Indonesia dan menyukai berbagai adat istiadat di Indonesia. Lebih ditingkatkan dengan menggunakan kedekatan emosi terhadap orang yang berasal dari luar daerah, ataupun dengan lebih sering menceritakan keragaman bahasa dan adat daerah di Indonesia. Maka dari itu siswa bisa diajak terlibat dalam kegiatan persiapan peringatan hari-hari besar agar terbiasa dengan hari-hari besar nasional. Dapat meningkatkan nilai karakter semangat kebangsaan dengan banyak membaca buku mengenai kebangsaan, serta mengembangkan diri untuk memperkuat internalisasi nilai semangat kebangsaan dengan cara yang menyenangkan, seperti melakukan suatu hal yang menimbulkan nilai-nilai nasional, seperti menonton TV perjuangan bangsa negara Indonesia seperti apa, terus menonton suatu teater gitu. serta dengan semangat kebangsaan atau mengunjungi tempat bersejarah secara mandiri. Nah, ini adalah suatu cara bagaimana kita agar meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri, agar lebih meyakini bahwa kita adalah sebagai masyarakat Indonesia, entah itu dari suku dalam, suku yang lainnya, kita harus tetap ada lah salah satu bentuk karakter kita yang menjiwai karakter nasionalisme, rasa perjuangan kita. Karena pada
zaman dulu itu para penjajah itu bertekad untuk menjadikan suatu negara kita ini sebagai negara yang memiliki suatu keragaman, karena Indonesia pada zaman dulu memiliki sampai sekarang ini masih bertahan, entah itu dari suku, adat istiadatnya tidak akan sirna. Maka dari itu saya dan teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama mengembangkan atau mempertahankan nilai leluhur kita, nilai bangsa kita, tanah air kita tercinta ini, agar tetap menjadi agar tetap utuh dan tetap bertahan dan dapat dilirik dan menjadikan suatu contoh bagi bangsa-bangsa di luar sana. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya mengenai karakter nilai kebangsaan. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah dalam menyebutkan suatu kata, mohon dimaafkan, karena seseorang itu tidak luput dari suatu kesalahan, karena manusia di bumi ini tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.